Rahasia perkawinan itu tidak semudah yang dibicarakan, tidak seenak yang di novel-novel. Maka saya proses tuh. Saya bilang nggak ada orang menikah langsung cocok kecuali menikah dengan tiang listrik. Justru menikah yang cocok berdasarkan pernikahan yang nggak cocok. Itu dasar pertama. Apa itu? Menikahlah dengan lawan jenis. Apa kata pertamanya? Lawan. Baru pura-pura kaget loh. Lawan. Mana ada orang menikah langsung cocok? Malah Tuhan seringkali mengirimkan pasangan yang punya sifat yang paling menjengkelkan Anda. Karena pasangan itu dikirimkan Tuhan sebagai pahat yang tajam untuk mengukir Anda. Makanya makin menjengkelkan istrimu, makin menjengkelkan suamimu, bilang sama Tuhan, lanjutkan Tuhan. Ketawa lu gak rela. Iya. Saya orang Batak, istri saya orang Tionghoa. Saya latar belakang orang musik. Saya suka main piano sampai jam 2 malam. Kadang-kadang pulang dengan baju yang sama tidur. Rituan Huta Barat latar belakang agak jorok. Istri saya si Ho Milin, seorang sarjana teknik kimia. Kacamatanya cuma kimia. Akibatnya super sangat bersih sekali banget. Rumah kami dipel 5 kali satu hari. Ya. Lu kurang kerjaan, datang ke rumah saya. Cari lemari manapun, geser, pegang lantainya, gini gosok. Nggak ada debu di rumah saya. Anda ambil kursi, naik ke atas lemari, pegang atas lemari atau atas AC, giniin, nggak ada debu di rumah saya. Makanya di rumah saya, 2 yang menderita. Debu dan saya. Gue cerita penderitaan, lu kok ketawa? Jahat amat sifat lo. Akibatnya, masuk rumah harus cuci kaki dulu. Aduh, kaget saya. 10 kali keluar rumah, 10 kali cuci kaki. Konflik kami. Saya bilang, mama punya peraturan lebih ketat dari hukum Taurat. Tahu nggak lo? Marah, konflik kami. Konflik kami. Mana ada orang menikah langsung cocok? Iya. Ketika pacaran, kaulah bulan, kaulah bintang. Gombal. Ketemu di atas masjid, ada bulan bintang tuh. Begitu menikah 2 tahun, pung, ditonjok istrinya, ada bulan di sini. Banyak bintang-bintang. Kenapa lu ketawa? Nyambung sih lo. Ya. Konflik. Saya sama istri naik lift. Begitu naik lift, mau ke lantai 8, mau saya pencet gitu. Teriak istri, jangan Pak, kaget saya kira ada strom. Ada apa? Saya bilang, jengkel saya, dibuka tasnya, dikeluarkan tisu, dibungkus jarinya, dipencet. Aduh. Itu istri saya. Sedikit pun saya nggak niat ganti. Apalagi buka cabang nggak. Naik eskalator, tahu eskalator kan? Naik. Begitu naik pegangan karena goyang. Pak jangan Pak, kaget lagi saya. Ada apa sih Mah? Pak, ini eskalator umum. Jengkel saya. Mah, tunjukkan sama saya eskalator khusus. Nggak ada. Ya umum lah. Pak, banyak yang naik. Mah, ini mall ya banyak yang naik. Apa dia katakan? Pak, yang makin jengkel dia nggak marah. Pak, banyak orang naik itu baru ngupil. Hah? Jadi di kanan ini upil semua tuh. Upil semua bayangan dia, upil semua tuh. Aduh. Berikutnya mau copot jantung saya. Apa dia bilang? Pak, orang juga banyak naik itu ceboknya nggak bersih. Hah? Jadi di kiri ini kotoran manusia sama dia. Kotoran manusia. Aduh Tuhan. Saya bilang saya menikah dengan makhluk apa ini Tuhan? Lu jangan ketawa, ini penderitaan. Tidak mudah. Jadi kalau kami naik eskalator sama anak-anak, naik nggak boleh pegangan. Wah, agak goncangan sedikit. Baru agak tenang. Kayak main pantomim. Saya pernah khotbah di Singapura, anak saya kecil, saya gendong. Itu ke Singapura lebih cepat loh rata-rata eskalatornya. Hampir jatuh gara-gara hukum Taurat istri. Gak mudah. 6 tahun perkawinan kami, 6 tahun perkawinan kami, saya jujur di hadapan Tuhan, ketika istri saya tidur, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ujilah saya, tilik hatiku paling dalam, gak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Sedikit pun aku gak niat cerai sama nih orang, sedikit pun aku gak niat ganti, tapi Tuhan jujur, aku gak mampu melanjutkan perkawinan ini Tuhan. Iya,
Saya bilang sama Tuhan, aku nggak mampu Tuhan. Kalau dia tidur, aku aman. Kalau dia bangun, ada sabda yang baru. Aduh, nggak mudah. Apa Tuhan bilang? Segala sesuatu dari dia. Katakan amin. Langsung saya kayak ditampar. Pak! Nangis saya, bertobat saya. Tahu? Sederhana kan? Dari dia langsung berubah paradigma. Saya punya handphone, bukan BlackBerry. Berry. Ini handphone sudah tua banget. Saya pernah tanya kepada penjual handphone bekas. Kebetulan dia pernah saya bimbing. Saya bilang gini, kalau saya jual ini berapa? Apa dia bilang? Buang aja Pak Pendeta. Buang? Lu kebangetan. Halus dikit lah. Iya buang aja. Kenapa sih lu kasar banget gitu? Iya Pak Pendeta. Bapak kasih pun saya nggak mau. Kenapa? Kalau saya letakkan di etalase toko saya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pun nggak ada yang beli. Nyempitin Pak Pendeta. Jujur dia. Tapi ini misal. Misalnya, saya bilang, tahu nggak lu dari siapa nih? Emang dari siapa? Ini dari Obama, handphonenya pertama. Langsung kagum nggak dia? Handphonenya berubah nggak? Enggak. Hanya kata dari. Orang mau nggak beli ini 5 juta? Pasti mau. Karena hanya kata dari Obama. Halo Bapak Ibu, cerdaslah. Siapapun suamimu, siapapun istrimu, dari Tuhan. Ya. Langsung saya nangis meraung-raung kayak anak kecil. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sekolah teologi tinggi-tinggi, saya dosen teologi. Tapi kenapa aku bodoh Tuhan? Ampuni aku Tuhan. Bertobat saya. Hanya kata dari. Apa kata Tuhan berikutnya? Kalau dari saya, dari dia, harus di follow up oleh dia. Ya Tuhan. Istri dari Tuhan, saya pimpin dia dengan cara saya. Pantas konflik. Dari dia harus di follow up cara dia. Aduh Tuhan, hajarlah aku habis-habisan Tuhan. Supaya aku hambamu bukan karena kata orang. Aku hambamu persis yang kau katakan Tuhan. Itulah yang saya kejar. Akhirnya saya belajar. Istri saya kalau marah-marah gak buka mulut saya. Halo bapak-bapak, kalau istri lagi marah-marah jangan pernah jelaskan. Karena perempuan kalau marah gak gunakan logika, penjelasan gak ada guna. Makanya kalau istri saya marah-marah, saya diam, saya tatap dia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, energik banget istriku ini. Sehat dia Tuhan. Dari Engkau, oleh Engkau. Supaya kepada Engkau bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marah lagi dia, marah lagi. Saya bilang, Tuhan, cocok banget aku sama dia ini Tuhan. Sungguh aku gak salah pilih Tuhan. Kau kirimkan ini menjadi pahat yang tajam untuk mengukir saya. Lanjutkan Tuhan.